Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kita angkat tema tentang akhlak bermedia sosial karena mungkin selamanya kitanya tanpa tersadari hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang tak pernah luput daripada yang namanya media sosial. Dalam keseharian kitanya seakan-akan media sosial yang dalam genggaman kitanya setiap hari yang jauh ataupun tidak tersentuh oleh hukum syarak. Padahal hana kitanya sadari bahawa pemantang yang kitanya lakukan dalam bermedia sosial tak pernah luput daripada aturan syarak yang kadang-kadang tanpa dasadari kata langkahi ataupun kata langgar apa yang ditentukan oleh syariat. Pertama, sebelum mengkaji tentang akhlak bermedia sosial, perlu tahu apa makna daripada akhlak dan apa makna daripada media sosial itu sendiri. Tentang yang namanya akhlak ataupun terjemahan dalam bahasa kitanya etika, akhlaknya adalah perilaku atau perangai ataupun tabiat yang melekat pada kepribadian seseorang. Akhlak adalah tabiat perilaku yang melekat secara internal atau dalam pribadi seseorang, yang mana dari akhlak tersebut melahirkan sikap perbuatan. Bila yang tertanam, terpatri dalam hati seseorang tersebut akhlak terpuji, maka akan lahir perbuatan terpuji. Bila yang terpatri dalam menjadi perangai ataupun tabiat dalam diri seseorang akhlak tercela, maka akan melahirkan perbuatan tercela. Jadi akhlak melahirkan sikap dan perbuatan secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu dan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi yang hana terpatri dalam hati kitanya nyan batikan akhlak kan. Bisa jadi sikap berpura-pura atau sikap istilah dalam bahasa tasawuf kan tasannu' atau berbuat-buat. Jadi yang namanya akhlak harus menjadi tabiat. Dari tabiatnya lahir perbuatan tanpa memikirkan dan mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi intinya akhlak adalah reaksi spontan. Reaksi spontan daripada tabiat dan perangai yang kita miliki masing-masing. Kemudian media sosial. Media adalah alat ataupun sarana, wasilah. Media alat ataupun sarana, sosial adalah hubungan kemanusiaan ataupun bermasyarakat. Tentang yang namanya media sosial adalah alat untuk melakukan hubungan berkomunikasi antar manusia atau antar masyarakat. Tentang dalam komunikasi dengan manusia, antara sesama manusia dengan manusia yang lain ataupun sesama anggota masyarakat, tentu punya etika dan punya keadaban-adaban sendiri. Maka malamnya kita mengkaji khusus tentang akhlak bermedia sosial. Jadi dalam bahasa Indonesia yang benar, yang betul adalah media sosial, bukan sosial media. Karena sosial media nya ejaan urang Inggris, karena Indonesianya ejaan DM bukan MD. Jadi sosial media sosial, bukan sosial media. Sosmed atau sosial media yang dalam ejaan nurung barat, tapi ejaan bahasa Indonesia adalah media sosial ataupun alat untuk berinteraksi, berhubungan sesama manusia. Sebelum kita kaji tentang akhlak dalam bermedia sosial, perlu tahu bungkait dulu. Tahu bungkait hubungan antara media sosial yang merupakan barang baru jitakeun hana pernah gekaji dalam kitab-kitab turas dengan yang gekaji dalam kitab-kitab turas, khususnya dalam kitab tasawuf. Jadi semenjak Islam hadir pada masa lalu, Islam telah mementingkan manusia atau hamba-hamba Allah untuk menjaga lisan. Andaikan dulu semasa Islam datang media sosial sudah ada, pasti Rasul akan menyebut hukum-hukum tentang media sosial. Tapi hubungan dengan media sosial dengan hukum yang disebut dalam kitab-kitab atau syarak adalah hubungan melalui apa yang ditekankan dalam ilmu syariat tentang menjaga lisan. Hubungan lisan dengan media sosial
Dalam kitab Al-Is'adur Rafiq, kitab Is'adur Rafiq, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, menansi dalam kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan bahawa al-kalam ahadu lisanaini. Al-kalam, pena, kan al-kalam, al-qalam dengan qaf. Al-kalam ahadul lisanaini. Pena itu salah satu dari dua lidah. Apa yang haram disebutkan oleh lidah, haram juga ditulis oleh pena. Salah satu fungsi media sosial adalah untuk menulis status, men-share ataupun mengupdate status. Apapun yang kita tulis, bahagian daripada kerja al-kalam atau pena. Al-kalam adalah ahadul lisanaini, salah satu daripada dua lidah. Menan menulis dalam kitab tasawuf. Kitabah mahyarumu an-nutqu bihi. Haram menulis apapun yang haram mengucapkan dengan. Maka sesuatu yang haram diucapkan juga haram ditulis. Malah dalam salah satu kitab disebutkan bahawa sama seperti lidah pada apapun hubungan hukum yang berhubungan dengan lidah, iaitu pena. Karena pena adalah salah satu dari dua lidah. Bal dararuhu adwamu wa a'dam. Malah dampak negatif daripada menulis lebih berkelanjutan dan lebih besar dampaknya. Dampak negatif daripada apa yang diucapkan oleh lidah mungkin hanya sebatas sesaat seseorang mendengar apa yang kita ucapkan, selesai itu selesai persoalan. Tapi dampak negatif dari apa yang kita tulis, adwamu wa a'dam, lebih lama dan lebih besar. Karena apa yang kita tulis ketika kita bagikan di media sosial akan menjadi makanan, orang-orang yang orang ramai, atau akan menjadi konsumsi publik. Apa yang kita tulis di media sosial menjadi konsumsi publik. Menyapu yang dah pegang dengan babah mungkin hanya sebatas 1 jam 2 jam, tapi yang dah tulis buat media sosial kadang-kadang nyahana dah hapus atau sempat dibagikan oleh orang yang lain. Ditanya orang mati tahu ba Allah, pu yang dah tulisnya mentang tercatat. Pu yang dah sebarkan dalam media sosial mentang berlangsung menjadi konsumsi orang ramai. Maka gepegah dalam kitab dararuhu a'zam wa adwam. Bahaya daripada tulisan lebih besar dan lebih berkelanjutan. Maka karena itu hubungan antara media sosial dengan lisan punya hubungan karena al-kalam ahadul lisanaini. Pena adalah salah satu daripada dua lidah. Lidah yang ma'ruf iaitu lidah biasa, dan lidah yang tidak ma'ruf iaitu al-kalam ataupun pena.